Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada teman-teman semua, kembali lagi kepada pelajaran Al-Quran. Kali ini kita memasuki Iqra yang ketiga, di mana di sini dalam Iqra ini dia sudah mulai mengajarkan tentang huruf-huruf mad, ya. Huruf-huruf mad itu yang perlu teman-teman ketahui adalah huruf di mana bacaan Al-Quran itu ketika bertemu dengan huruf-huruf mad, dia harus dipanjangkan. Huruf mad yang pertama yang dibahas dalam Iqra 3 ini di halaman 4. Teman-teman bisa melihat di sini ada huruf fa yang sudah bertemu dengan huruf mad, yaitu mad alif, ya. Mad tobi'i sebetulnya, mad tobi'i alif. Jadi perintahnya pada halaman ini ialah ingat, jangan keliru mana bacaan mad yang panjang dan mana yang bukan mad atau yang pendek. Jadi kita mulai belajar Al-Quran di Iqra ini sudah diajarkan dari awal supaya kita mengingat mana bacaan panjang dan mana bacaan pendek. Jadi kita nanti ketika membaca Al-Quran besar, kita sudah terbiasa membaca huruf-huruf yang harus dipanjangkan, kemudian kita panjangkan, dan juga huruf-huruf yang harus dipendekkan kita baca dengan nada pendek. Baik, saya akan contohkan langsung di sini. Pada bab atau halaman keempat ini, di sini baru diajarkan berkenaan dengan huruf mad alif, ya. Mad tobi'i alif itu huruf hijaiyah yang disatukan ataupun dipertemukan dengan huruf alif, kemudian bacanya dia dipanjangkan 2 harakat. Contoh yang ini fa'ala, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fa'ala. Jadi dia di sini belum ada huruf madnya, teman-teman. Sama sekali belum ada huruf mad, hanya huruf hijaiyah fa, ain dan lam yang bertemu dalam satu kalimat digabungkan, dibaca semua, dibaca pendek. Fa'ala. Kalau yang di sini, fa di sini dia sudah dipertemukan dengan alif, yaitu mad tobi'i alif, sehingga dia harus dibaca 2 harakat. Fa'ala, fa'ili, hasada, hasidi, kataba, katibi, jalasa, jalisi, khotoba, khotibi, qara'a, qari'i, bayana, bayini, malaka, maliki, alama, alimi. Jadi seperti itu. Jadi teman-teman bertemu dengan huruf hijaiyah yang dipertemukan dengan mad tobi'i alif, dia harus dipanjangkan 2 harakat bacaannya. Selain daripada huruf-huruf yang bertemu dengan huruf mad yang dituliskan di sini, teman-teman harus baca pendek semua. Contoh seperti ini, hasada. Jadi tidak diperbolehkan ketika teman-teman memanjangkan salah satu huruf yang ada di sini, karena memang di sini perintahnya tidak ada bacaan yang harus dipanjangkan. Seperti itu. Jadi simpelnya ialah ketika teman-teman bertemu salah satu huruf hijaiyah, fa contohnya, dipertemukan dengan mad tobi'i alif, maka teman-teman harus membacanya dipanjangkan, yaitu dipanjangkan sekitar 2 harakat atau 2 kali ketukan. Kemudian kita akan berlanjut kepada halaman yang berikutnya. Kalau di sini halaman 5 juga semua membahas berkenaan dengan huruf hijaiyah yang bertemu dengan mad tobi'i alif. Jadi teman-teman nanti bisa terus latihan membaca di sini. Thabita, asifa, batila, qadira, jihada, firashi, mihadi, ni'ami, hadiya, na'ima, zahira, batina, kiroma, ya. Kenapa di sini antara huruf
tha, ha, ha yang ini dengan yang ro, dia alifnya beda. Karena ro ini ketika dia bertemu dengan alif, dia harus seperti ini teman-teman. Alifnya pisah ya. Alifnya pisah. Jadi tidak bisa digabungkan kecuali dengan huruf H, dia seperti ini masih bisa digabungkan menyatu, jadi hanya seperti ini. Tapi kalau huruf ro dia tidak bisa digabungkan sehingga alifnya dia pisah mandiri. Tapi tetap ini disebutannya adalah mad tabi'i alif. Sampai di sini mudah-mudahan teman-teman bisa paham dengan mad tabi'i alif sehingga kita bisa lanjut dengan halaman berikutnya. Di halaman berikutnya, di sini kita akan melihat bahwa di halaman 7 ya, di sini ada perintah biar pelan asal betul panjang pendeknya. Jadi Jadi teman-teman itu harus betul-betul sudah mempraktekkan dari awal mana yang harus dibaca panjang, mana yang harus dibaca pendek. Lam di sini, lam alif, dia kenapa disebut lam alif? Karena memang ketika dibaca, dia di sini sudah dibaca 2 harakat ya. Yaitu bertemunya lam dengan alif dalam satu huruf, dalam satu kalimat, dalam satu kata, sehingga dia dibaca 2 harakat. Laqo. Ko di sini dia berdiri seperti ini adalah mengisyaratkan bahwa bacaan dari huruf hijaiyah yang diberi tanda seperti ini harus dipanjangkan juga dua harakat. Laqo. Qonitati ato tibaqo adasiha basoliha hasidi bisyarika wa mahiyah aliyaha safilaha syati'aha. Jadi betul-betul teman-teman baca perintah dari halaman ke-7 ini, halaman ke-7. Teman-teman harus betul-betul memperhatikan mana yang harus dibaca panjang, mana yang harus dibaca pendek. Jadi kalau dia panjang, teman-teman harus panjangkan. Contoh lam, la. Kalau dia pendek, dibaca pendek saja, nggak perlu dipanjangkan. Adasiha basoliha. Jadi jangan basoliha, itu nanti akan salah teman-teman, karena memang shotnya di sini bukan menyatu dengan alif mad tabi'i, tapi yang di sini yang berdiri adalah lam. Ketika lam menyambung dalam satu kalimat, dia bertemu huruf hijaiyah setelahnya, maka dia bentuknya akan seperti ini. Basoliha, seperti itu. Kemudian di halaman selanjutnya, di Iqra 3 ini, teman-teman akan diajarkan berkenaan dengan huruf mad tabi'i ya. Jadi kalau di pertama tadi huruf mad tabi'i alif, dia ketika dibaca panjang itu dia tanda bacanya adalah fathah, yaitu di atas, tanda baca atas. Tetapi kalau dia mad tabi'i ya, dia pasti tanda bacanya adalah kasrah, yaitu tanda baca yang ada di bawah. Seperti ini. Ketika teman-teman menemukan huruf hijaiyah yang setelahnya bertemu dengan huruf ya mati seperti ini, kemudian huruf hijaiyah sebelum ya mati ini adalah tanda bacanya kasrah, maka dia dibaca panjang ya, seperti itu. Guru boleh mengenalkan nama ya sukun atau ya mati. Jadi ya sukun sama ya mati adalah artinya sama. Ya sukun artinya ya, huruf ya seperti ini yang ada tanda sukunnya, ada tanda matinya. Dan ketika dia bertemu huruf hijaiyah sebelumnya seperti ini, contoh ini ba
Sebelum ya mati ini huruf hijaiyah tanda bacanya adalah kasrah di bawah, maka dia dibaca 2 harakat. Bi, 2 harakat ya. Bi. Tapi kalau dia misalkan huruf ba-nya ini, huruf ba ini dia tanda bacanya adalah fathah, ada di atas sini misalkan, dia tidak dibaca panjang. Bai seperti itu. Tapi karena dia huruf hijaiyahnya tanda bacanya adalah kasrah di bawah, kemudian setelahnya ada ya mati, maka dia akan dibaca panjang 2 harakat. Bi. Baik, kita akan langsung praktekkan teman-teman. Jiji, Nini, Lili, Vivi, seperti itu. Ini huruf hijaiyah yang tidak bertemu dengan huruf mat sama sekali, seperti ini. Kemudian huruf yang kedua, jim bertemu dengan ya mati di sini, maka tanda bacanya Tanda bacanya kasrah di sini. Dia maka dibaca 2 harakat yaitu mat tabi'iyah. Jiji, Nini, Lili, fa'ala, fi'ala, fi'ala. Kalau ini mat tabi'iyah, huruf hijaiyah fa bertemu dengan ya mati dan tanda bacanya adalah kasrah, maka dia dibaca 2 harakat. Fi'ala, qatala. Ini panjang ko-nya. Qaf hijaiyah bertemu dengan alif. Qatala, qitala, wa'ada, wi'ada, yasaro, isaro. Seperti itu teman-teman. Mudah-mudahan teman-teman bisa memahami apa yang saya sampaikan dan teman-teman bisa mempraktekkan untuk belajar Al-Quran bagi pemula, sehingga teman-teman akan lancar ketika teman-teman sudah menguasai Iqra ini. Nanti teman-teman membaca Al-Quran besar akan sangat mudah karena sudah terbiasa dari awal. Di halaman 9 di sini ada perintah bacaan yang pendek, bacalah dengan betul-betul pendek. Jadi nggak boleh dibaca huruf hijaiyah yang tanda bacanya pendek dia dipanjangkan, itu sama sekali tidak boleh teman-teman. Saya ulangi, bacaan yang pendek bacalah dengan betul-betul pendek. Khasyi'ah, khasyi'ah. Jadi tidak boleh khasyi'ah, tidak boleh. Atau khasyi'ah, itu juga tidak boleh. Kalau dia pendek dan dia tidak menemukan huruf mat di sini, maka dia harus dibaca pendek semua. Khasyi'ah, khasyi'ah, khasyi'ina, khasyi'ina. Kho-nya panjang, shin-nya pendek, ain bertemu dengan mat tabi'iyah dibaca panjang dan nun-nya baca pendek. Khasyi'ina, khasyi'ati. Kemudian khadi'ina, khadi'ina, saghiraka, hafiza, hafiza, hafizina, hafizati, zabaniyati, zabaniyati, la azida. Ketika lam alif seperti ini, dia ada tanda baca fathah di atasnya 2 seperti ini, itu artinya alifnya hidup ya. Jadi bukan alif mati, sehingga dia semua dibaca dengan bacaan pendek. Kecuali kalau memang di sini tanda fathahnya hanya 1, tanda fathahnya hanya 1, maka itu mengartikan bahwa ini adalah lam yang bertemu dengan alif mati. Maka lamnya dibaca panjang. Tapi kita melihat di sini tanda fathahnya ada 2, sehingga dia dibaca pendek semua. Karena dia alifnya adalah alif yang hidup ya, alif yang diberi harakat.
la azida. Seperti itu. La azida talibina sadaqa sadiqina sadiqina sadiqati hadara hadirina hadirati la'iba la'ibina la'ibati. Seperti itu. Mudah-mudahan teman-teman bisa memahami. Kalaupun nanti ada yang kurang paham ataupun ada yang ingin ditanyakan, teman-teman boleh tuliskan di bawah di komentar, sehingga nanti kita akan bahas pada video-video saya yang selanjutnya berkenaan dengan belajar Al-Quran mulai dari 0 sampai nanti kita mahir membaca Al-Quran. Baik teman-teman, untuk video pelajaran kita di Iqra 3 ini kita cukupkan sampai di sini karena supaya videonya tidak terlalu panjang. Untuk halaman berikutnya, halaman 10 dan halaman 11 kita akan lanjutkan pada video saya yang selanjutnya. Terima kasih, mudah-mudahan teman-teman bisa lancar membaca Al-Quran dan Allah Ta'ala memberikan hidayah kepada teman-teman untuk lancar mengaji, lancar membaca Al-Quran sehingga nanti teman-teman bisa memahami Al-Quran dan mempelajari arti kata per kata serta maksud dan tujuan dari ayat tersebut ataupun tafsir-tafsirnya. Demikian video yang saya sampaikan pada kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا